Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Marcella dengan NIM A1D12409. Saya dari Sanggah Perintis 1. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang LKBB atau lomba ketangkasan baris berbaris. Nah, LKBB ini fokus pada kemampuan ketangkasan anggota pramuka dalam melakukan baris berbaris. Gerakan dasarnya itu ada 12. Yang pertama yaitu tegak lurus atau siap, dimana itu kalian harus tegak, bahu sedikit ke belakang, tidak terlalu ke belakang juga, tegap, terus tangan ke samping, terus kaki dilebarkan di depannya, tumit menyatu. Itu adalah sikap lurus. Coba ya, kakak kasih abang. Siap, gerak. Oke, selanjutnya ada istirahat, yaitu tangan belakang, kaki dilebarkan sebahu, satu tangan mengepal tangan yang lainnya. Oke, sudah. Kita tes ya. Dari siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke. Selanjutnya itu ada sikap hormat. Oke, siap, gerak. Hormat itu tangan, ujung tangan, tangannya gini dimerengkan, terus menyentuh ke ujung alis. Nah, betul. Tangan kanan ini siap, ini siap. Tegak, gerak. Selanjutnya ada lancang kanan. Lengan kanan diangkat sejajar bahu untuk mengatur jarak horizontal dengan baris. Jadi, nah, dari belakang. Kalau misalnya kena ini bahunya dari belakang, ambil dari belakang, terus, oke, gitu ya. Selanjutnya ada lancang depan. Lancang depan bisa hadap kanan sana, kiri, semuanya ada kiri, sama baris. Lancang depan, coba lancang depan, tangan maju, tangan kanan maju. Ini dijarak dengan kepala tangan. Ya, tegak, gerak. Selanjutnya ada langkah tegak. Kayak kita balik kayak hadap kanan, kayak kita belajar hadap kanan. Hadap kanan. Sebetulnya kalian sudah tahu, tapi sebetulnya sedikit salah. Hadap kanan, ini posisinya kan maju kaki kiri, tapi dalam keadaan serong. Maju tuh sekitar langkah gini dalam keadaan serong. Terus yang digeser tuh tumit kanan. Itu. Nah, coba kasih agak ke sini. Ada sana. Ada kanan, gerak. Nah, oke. Kalau ada kiri, sebaliknya, coba. Ada kiri, gerak. Nah, kita ada kiri. Selanjutnya ada yang namanya balik kanan. Sama, cuman diputar 180 derajat. Misalnya kalian dari depan, berarti kalian harus menghadap ke belakang. Oke. Balik kanan, gerak. Terus, oke, kejap. Selanjutnya, ini kakak kasih abang-abang, tahu ya? Balik kiri, gerak. Siap. Kalian harus fokus ya, karena tidak ada yang namanya balik kiri. Adanya balik kanan, hadap kiri. Adanya serong kanan, itu setengah dari hadap kanan.
sayang. Kiri gerak. Terus. Serang kiri gerak. Kali kan setengah. Jadi yang setengah ini setengah lagi nanti ya. Perhatikan ya. Perhatikan instruksi. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya gerak jalan. Gerak jalan tuh aturannya kita jalan di tempat. Cuman didahulukan kaki kiri dan diakhiri dengan kaki kiri. Batasnya selurusan dengan ini paha. Satu, dua, siap gerak. Jalan itu. Jalan di tempat. Gerak. Ketawa please. Maju. Pastikan kalian berada di tempat ya. Betul maju. Gerak. Gerak. Oke, gejap. Oke. Udah itu sudah. Hari ini kita hanya sebatas itu belajar KBB-nya. Karena kalian mengerti. Kalian mengerti tidak? Siap, mengerti. Oke. Bukan barisan berat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari tentang materi pramuka. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang pramuka. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirilisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semulanya hanya untuk laki-laki dengan nama Boys Scout. Tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikanlah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUP, Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Roper Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1912, beliau menerbitkan buku Referring to Success atau mengembara menuju bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakannya Jabore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai bapak pandu sedunia. Tahun 1924 Jabore 2 di Ermelunden, Copenhagen, Denmark. Tahun 1929 Jabore 3 di Eropa, Lincoln, Inggris, sampai tahun 2003 Jabore yang ke-20 di Thailand. Tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat dilaksanakan tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park.
tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya. Di Inggris dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Dunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin dari Inggris. Terus Kolonel J.S. Nelson dari Inggris, Majen de Spry Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Land. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lasdioneki sebagai sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, yaitu Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia itu sekon yang dikenal di Indonesia dikenal dengan istilah kepramukaan dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Beliau menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di Pulau Brosia selama 8 hari pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan Baden-Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Brosia ditulis dalam buku berjudul Scouting for Boy. Melalui buku Scouting for Boy itulah kepanduan berkembang termasuk di Indonesia. Pada kurun waktu tahun 1950 sampai 1960, organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya. Bahkan diantaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada partai politik. Tentunya hal ini menyalahi prinsip dasar dan metode kepanduan. Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman serta kurang bermanfaat dalam mendukung perkembangan bangsa dan pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Memperhatikan keadaan yang demikian itu dan atas dorongan para tokoh kepanduan saat ini serta bertolak dari ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960, Presiden Soekarno selaku Mendataris MPRS pada tahun 9 Maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS untuk lebih mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, beliau menyatakan pembubaran organisasi kepanduan di Indonesia dan membubarkan ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama Gerakan Pramuka, yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia. Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961. Meskipun Gerakan Pramuka keberadaannya ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia, namun 238 tahun nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan dengan khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961, sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut
dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang berkembang dalam filsafat Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan itu tidak optimal. Menyadari hal tersebut, maka pada peringatan ulang tahun Gerakan Pramuka ke-45 tahun 2006, Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono merencanakan revitalisasi Gerakan Pramuka. Pelaksanaan revitalisasi Gerakan Pramuka yang antara lain dalam upaya pemantapan organisasi Gerakan Pramuka telah menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Selanjutnya yaitu lambang pramuka. Lambang Gerakan Pramuka berlambang gambar soil atau tunas kelapa. Lambang Gerakan Pramuka diciptakan oleh Sumarjo Atmodipuro almarhum, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja sebagai pegawai tinggi Departemen Pertanian. Lambang Gerakan Pramuka digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961 pada panji-panji Gerakan Pramuka yang dianugerahkan kepada Gerakan Pramuka oleh Presiden Republik Indonesia. Pemakaian lambang Gerakan Pramuka sebagai lencana dan penggunaannya dalam tanda-tanda bendera, papan nama, dan sebagainya diatur dalam petunjuk penyelenggaraan. Lambang Gerakan Pramuka berupa gambar tunas kelapa sesuai dengan SK Khatir Nasional nomor 6 KN 72 tahun 1972 telah mendapatkan hak paten dari Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dengan keputusan nomor 176/634 tanggal 22 Oktober 1983 dan nomor 178518 tanggal 18 Oktober 1983 tentang hak paten gambar tunas kelapa di lingkari padi dan kapas serta nomor 176517 tanggal 22 Oktober 1983 tentang hak paten tulisan pramuka. Buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi sebuah kelapa atau nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya ada buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah orang yang rohanian dan jasmaniah sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup, dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyelesaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, melambangkan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Kelapa atau nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan luas, yakni yang mulia dan jujur. Ia tetap tegak, tidak mudah terombang-ambing oleh sesuatu. Akar kelapa atau nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang ini menghiaskan tekad dan keyakinan pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Ialah tekad yang keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Kelapa atau nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang ini menghiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya pada
kepentingan tanah air, bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sandi kotak. Sandi kotak adalah sandi yang menggunakan garis-garis atau kotak untuk mewakili huruf-huruf. Sandi ini sering digunakan dalam kegiatan pramuka untuk membuat pesan rahasia. Sejak tahun 1920 sampai 19, Kepala Biro Kepramukaan Dunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Mertit dari Inggris. Terus Kolonel J.S. Neilson dari Inggris, Majen de Spry Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Land. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Laszlo sebagai sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, yaitu Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia itu sekon yang dikenal di Indonesia dikenal dengan istilah kepramukaan, dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Beliau menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di Pulau Brosia selama 8 hari pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan Baden-Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Brosia ditulis dalam buku berjudul Scouting for Boy. Melalui buku Scouting for Boy itulah kepanduan berkembang termasuk di Indonesia. Pada kurun waktu tahun 1950 sampai 1960, organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya. Bahkan diantaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada partai politik. Tentunya hal ini menyalahi prinsip dasar dan metode kepanduan. Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman, serta kurang bermanfaat dalam mendukung perkembangan bangsa dan pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Memperhatikan keadaan yang demikian itu dan atas dorongan para tokoh kepanduan saat ini, serta bertolak dari ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960, Presiden Soekarno selaku Mendataris MPRS pada tahun 9 Maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS untuk lebih mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, beliau menyatakan pembubaran organisasi kepanduan di Indonesia dan membubarkan ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama Gerakan Pramuka, yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia. Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961. Meskipun Gerakan Pramuka keberadaannya ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia, namun 238 tahun nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan dengan khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961, sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut
dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang berkembang dalam filsafat Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan itu tidak optimal. Menyadari hal tersebut, maka pada peringatan ulang tahun Gerakan Pramuka ke-45 tahun 2006, Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono merencanakan revitalisasi Gerakan Pramuka. Pelaksanaan revitalisasi Gerakan Pramuka yang antara lain dalam upaya pemantapan organisasi Gerakan Pramuka telah menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Selanjutnya yaitu lambang pramuka. Lambang Gerakan Pramuka berlambang gambar soil atau tunas kelapa. Lambang Gerakan Pramuka diciptakan oleh Sumarjo Atmodipuro almarhum, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja sebagai pegawai tinggi Departemen Pertanian. Lambang Gerakan Pramuka digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961 pada panji-panji Gerakan Pramuka yang dianugerahkan kepada Gerakan Pramuka oleh Presiden Republik Indonesia. Pemakaian lambang Gerakan Pramuka sebagai lencana dan penggunaannya dalam tanda-tanda bendera, papan nama, dan sebagainya diatur dalam petunjuk penyelenggaraan. Lambang Gerakan Pramuka berupa gambar tunas kelapa sesuai dengan SK Khatir Nasional nomor 6 KN 72 tahun 1972 telah mendapatkan hak paten dari Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dengan keputusan nomor 634 tanggal 22 Oktober 1983 dan nomor 178518 tanggal 18 Oktober 1983 tentang hak paten gambar tunas kelapa di lingkari padi dan kapas serta nomor 176517 tanggal 22 Oktober 1983 tentang hak paten tulisan pramuka. Buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi sebuah kelapa atau nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya ada buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah orang yang rohanian dan jasmaniah sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup, dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyelesaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, melambangkan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Kelapa atau nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan luas, yakni yang mulia dan jujur. Ia tetap tegak, tidak mudah terombang-ambing oleh sesuatu. Akar kelapa atau nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang ini menghiaskan tekad dan keyakinan pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Ialah tekad yang keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Kelapa atau nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang ini menghiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya pada
kepentingan tanah air, bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sandi kotak. Sandi kotak adalah sandi yang menggunakan garis-garis atau kotak untuk mewakili huruf-huruf. Sandi ini sering digunakan dalam kegiatan pramuka untuk membuat pesan rahasia. Jadi di sini kita akan membuat sandi kotak. Yang pertama caranya adalah buat 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal seperti ini. Terus di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Terus buat garis miring dan garis miring lain, yaitu ST, UT, maaf tadi kesalahan, itu UV, WX, Y, Z. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk membuat ABCD, yaitu di sini ada garis dari seperti ini, berarti di sini ini sama dengan A. Sedangkan B kan di sini juga sama garisnya dengan A. Yang membedakan adalah bulatan di tengah. Berarti ini B. Begitupun C. C ini garisnya ini. Jadi C begini. Yang membedakan dengan D hanya ditambah dengan bulatan di tengah. Jadi ini C, E, kebalikan dari A dan B yaitu begini, dan F cuman ditambahin dengan bulatan di tengah, berarti ini E, F, terus G yaitu gini, terus H, karena H ini sama dengan G berarti sama dan ditambah I adalah kotak karena garis di tengahnya ini adalah kotak, sedangkan J kotak dan ada ininya bulatan di tengahnya. K kebalikan dari GH, dan L begitu pun L yaitu begini, M, N hanya ditambahkan 0 di M nya, M, O, P sama, cuman ditambah dibedakan dengan tambahan 0 di tengah. Oke. Q, R cuman ditambahkan 0 di tengah. R. Nah, selanjutnya S jadi V seperti ini. Karena di sini S ini dan T pun begitu, cuman dibedakan ada 0 di tengahnya. V, U dulu, U. Garisnya seperti ini, sama dengan U dan V sama, cuman dibedakan ada 0 di tengahnya. Selanjutnya W, ini W berarti seperti ini, W. Begitupun X, cuman ditambahkan 0 di tengahnya. Dan terakhir Y dan Z sama, hanya ditambahkan 0 di tengahnya. Nah, apabila di sini saya ingin membuat nama saya dengan sandi kotak, yaitu Intan Marcella. Nah, kita tengok di sini I-nya mana? I di
Di sini I-nya adalah segi 4, garis 4. N-nya garis lurus terus ke bawah. T ini A, N lagi, Intan. Marcelanya yaitu M A, R-nya nih S E L terakhir A. Nah, ini adalah sandi kotak dengan nama saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Trisatya yang merupakan janji kehormatan yang diucapkan setiap anggota pramuka. Janji ini terdiri dari 3 bagian utama yang mengikat setiap anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pramuka. Trisatya berbunyi, Trisatya Pramuka, demi kehormatanku, aku berjanji akan selalu bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Selanjutnya ada Dasa Dharma adalah 10 prinsip atau aturan yang menjadi pedoman tingkah laku dan moral anggota pramuka. Dasa Dharma berarti 10 Dharma. Dasa berarti 10, Dharma berarti perbuatan baik. Yang berbunyi Dasa Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Cermat, hemat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan 10. Suci dalam pikiran dan perkataan. Dasa Dharma Pramuka merupakan pedoman untuk membentuk kepribadian anggota pramuka yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Penerapan Dasa Dharma diharapkan dapat membantu anggota pramuka dalam mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi teladan bagi masyarakat. Dasa Dharma Pramuka juga menjadi dasar bagi Trisatya, janji yang diucapkan oleh setiap anggota pramuka. Trisatya menyatakan bahwa anggota pramuka akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, menolong sesama, dan menepati Dasa Dharma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama, kelapir, dan satuan. Tanda pengenal administrasi penggerak pramuka. Penggunaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan dan meningkatkan kegiatan gerakan pramuka sesuai dengan kiasan yang ada pada lambang gerakan pramuka tersebut. Setiap gerakan pramuka diharapkan mampu mengamalkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya kepada masyarakat dan sekelilingnya. Generasi muda bergabung dalam gerakan pramuka diharapkan kelak mampu menjadi kader bangunan yang berjiwa Pancasila. Selanjutnya, lambang dan sifat gerakan pramuka. Lambang pramuka Indonesia adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Terus di sini ada keunikan dari lambang yang kita jelaskan tadi, yaitu gerakan pramuka adalah bagian dari gerakan kepramukaan dunia dengan lambang organisasi gerakan kepramukaan dunia, yaitu World Organization of Scout Monument, berupa bentuk bunga lili atau fleur de lis yang dirancang oleh Badan POWL. Demikian juga lambang organisasi kepramukaan tingkat nasional di berbagai negara menggunakan bentuk dasar fleur de lis. Namun, gerakan pramuka membuat lambang yang berbeda sendiri pada unsur bentuk fleur de lis. Justru mengambil bentuk dari kearifan lokal, di mana Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pesisir atau pantai. Tanaman khas pantai atau adalah nyiur atau pohon kelapa. Terus, warna lambang gerakan pramuka sudah dijelaskan pada ART atau gerakan pramuka bahwa lambang gerakan pramuka disesuaikan dengan penggunaannya. Jadi, jika
Jika tidak ada warna baku harus hitam. Contoh penggunanya antara lain pada kepala surat menggunakan warna hitam, pada bendera gerakan pramuka menggunakan warna merah, pada tanda kecakapan umum atau TKO penegak dan pendengar menggunakan warna kuning, pada cover buku terbitan Kwarnas sering dibuat berwarna putih, pada beberapa logo kegiatan bisa menggunakan warna lain, bahkan kombinasi beberapa warna. Yang jenis warna merah itu mengandung makna keberanian, dinamika, wanita, surya atau matahari, dan kasih sayang. Selanjutnya warna putih itu melambangkan kemurnian, kebersihan, kesucian, kewajiban, prasajan, pria, cendera atau bulan. Warna kuning itu melambangkan kejayaan, kebesaran, keemasan. Warna hijau menandakan keagungan, kesejahteraan, kebijaksanaan, kecerdasan. Biru itu menandakan daratan, kemakmuran, ketaatan dan takwa. Dan terakhir ada biru tua, yaitu melambangkan laut, kesetiaan, ketekunan dan ketabahan. Bendera gerakan pramuka secara umum berbentuk segi empat panjang yang berukuran 3:2, berwarna putih dasar. Di tengah-tengahnya terdapat lambang gerakan pramuka berwarna merah. Di bagian atas dan bawah bendera terdapat jalur merah yang ukurannya lebar 1/10 dari lebar bendera. Letaknya 1/10 dari lebar bendera di sisi atas dan sisi bawah. Pada bagian pinggiran tempat tali bendera terdapat jalur merah sepanjang lebar bendera dengan ukuran lebar 1/8 dari panjang bendera, dengan tulisan untuk nama kawir, untuk nama gugus dan nomor gugus depan. Bendera gugus depan berikut. Yang pertama ada bendera Gudet berbentuk segi empat panjang dengan ukuran 135 x 90 cm berwarna dasar putih. Di tengah-tengahnya terdapat lambang gerakan pramuka berwarna merah menghadap ke arah tiang bendera. Selanjutnya pada bagian atas dan bawah bendera terdapat jalur merah dengan ukuran lebar 1/10 dari lebar bendera, letaknya 1/10 dari lebar bendera di sisi atas dan sisi bawah. Pada bagian tepi tempat tali bendera terdapat jalur merah sepanjang lebar dengan ukuran lebar 1/8 dari panjang bendera dengan tulisan nama kuatir dan nomor gudetnya. Keputusan Kuatir Nasional Gerakan Pramuka nomor 006 KN 72 tahun 1972 tentang gerakan pramuka. Ketua Kuatir Nasional Gerakan Pramuka menimbang bahwa gerakan melambang pramuka termaktub dalam anggaran dasar pramuka pasal 5 berupa gambar kelapa, bahwa nas kelapa sebagai gambar kiasan mempunyai arti simbolik yang penting, maka harus dipahami dan diingat oleh setiap pramuka. Dan oleh karena itu uraian tentang arti kiasan dan harus sederhana, sedangkan mudah dipahami dan mudah diingat oleh anak-anak. Mengingat keputusan 1 MPRS nomor 27 PRS 1966, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1991 Jungto, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1971, keputusan Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pramuka di Pandaan, Jawa Timur tanggal 12 sampai dengan 20 Oktober 1970 memutuskan mencabut keputusan Kuatir Nasional Gerakan Pramuka nomor 16 KN 67 tahun 1967 tentang lambang gerakan pramuka, menetapkan gambar siluet tunas kelapa yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai lambang gerakan pramuka.